Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersuka cita karena hari ini hari yang sangat istimewa. Katakan amin. Amin. Itu sebab mari kita tetap eksis, kita tetap enjoy, kita tetap bahagia, kita tetap sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, biarlah kegembiraan Kristus Yesus Tuhan itu menaungi hidup kita. Amin. Menguasai setiap hidup kita dimanapun kita berada, sehingga kami sejahtera Allah, sukacita Allah, ia tidak akan luntur dalam hidup kita karena kita bersama Yesus. Yesus bersama kita, kita bersama Yesus, maka sudah pasti kita akan menikmati kasih Tuhan Yesus. Amin. Itu sebab mari pada pagi hari yang penuh berkat ini, di hari Minggu ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tanggal 26 ini, kita bersyukur karena Tuhan itu luar biasa, ya. Mari kita bersepakat, bersehati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, saatnya kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita akan berdoa untuk memohon pimpinan pertolongan Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Segala kemuliaan, segala puji dan segala hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang patut menerima segala pujian sembah kami. Saat ini kami siap sedia mendengar sabda firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, akal budi sehat kami, dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh dapat Tuhan layak menikmati firman-Mu. Segala pekerjaan iblis apapun bentuknya yang akan menggambat, ganggu atau Tuhan menghalangi firman itu masuk dalam hati pikiran kami patahkan, usir, tolak itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Taruhkan kerinduan dengan firman-Mu dalam hati kami, dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus, kami siap mendengar sabda-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara kita. Dengan tidak sadar, usia kita makin bertambah. Haleluya. Dengan waktu yang begitu sangat sudah kasih Tuhan cepat, kalau kita merasakan bahwa waktu ini seolah-olah sudah kasih Tuhan begitu sangat, yaitu cepat untuk berjalan. Kita tidak sadari bahwa kita akan mengakhiri di bulan Mei ini. Sudah kasih Tuhan, dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Itu sebab mari kita akan sama-sama buka firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ini ayat-ayat luar biasa yang sudah dikasih oleh Tuhan. Iya. Ya. Kita akan baca ayat 12 sampai ayat 17. Puji Tuhan. Haleluya. Menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, mari kita akan berdiri. Kalau saudara boleh dapat berdiri, tapi kalau tidak ya sudah tetap tinggal duduk. Kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayat 17. Mari kita baca. Iya. Yang saudara sudah dapat, katakan amin. Amin. Ya. Saudara Adik Ariel baca mulai ayat 12 sampai 12, silakan. Perintah supaya saling mengasihi. Ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Kita melihat bahwa ada beberapa poin yang sudah dikasih oleh Tuhan yang sudah cermati dan harus simak bersama-sama. Yaitu yang pertama yang sangat-sangat luar biasa adalah bukan undangan Yesus kepada saudara, tapi justru perintah Tuhan kepada saudara. Perintah apa yang Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu perintah yaitu saling mengasihi satu sama yang lain. Nah, Yesus katakan, sebagaimana aku telah melaksanakan perintah Bapa di surga, demikian juga aku telah memerintahkan kamu supaya kamu juga melaksanakan perintah Bapakku, yaitu saling kita mengasihi. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dikatakan di sini kita akan pergi untuk menghasilkan buah. Luar biasa. Buah kita itu bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi selama-lamanya kita akan tetap berbuah. Kalau kita berbuah, maka Yesus akan dipermuliakan. Itu poin ketiga. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara-saudara kasih oleh Tuhan yang hebat, yang harus saudara kasih oleh Tuhan, tidak boleh saudara lupakan. Tidak boleh saudara kasih oleh Tuhan, hilang dari pemikiran kita, hilang dari renungan kita setiap hari adalah kita ini dipilih oleh Tuhan. Ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu adalah kekal selama-lamanya. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, 3 poin ini saya pikir sudah kasih oleh Tuhan. Kalau kita bahas, kita sudah kasih oleh Tuhan, kita mulai yaitu mencermati, itu sangat khotbah yang sangat panjang, bersinambungan. Nah, saudara-saudara kasih itu sebab mari kita akan perhatikan minggu demi minggu yang akan kami sampaikan adalah betapa Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Berapa minggu yang lalu saya sudah berfirman, Tuhan telah berfirman bahwa kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Nah, sekarang saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dikatakan kita bukan sekedar garam dunia dan sekedar terang dunia, tapi untuk supaya maksimalnya firman Allah itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu pertama, kita harus saling mengasihi sesama kita manusia. Itulah perintah Tuhan, itu bukan undangan. Jadi poin pertama yang kita akan bahas pada hari ini adalah kasih yang Allah telah berikan kepada kita. Sebagaimana Bapa telah mengasihi aku, demikian aku telah mengasihi kamu. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apa yang harus kita balas tentang kasih Allah yang begitu sangat besar? Raja Daud pernah berkata, apakah yang akan ku dapat persembahkan kepadamu untuk membalas segala anugerah dan belas kasihan kemurahanmu, selain hanya kita memberikan diri kita, hidup kita ini, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, supaya kita ini benar-benar menjadi mitranya Tuhan, Bayangkan di dalam ayat ini juga, ada salah satu poin yang sudah dikasih oleh Tuhan tidak boleh saudara lupakan, yaitu Yesus katakan, aku tidak memanggil kamu hamba, tapi aku memanggil kamu sahabat. Karena seorang sahabat sudah dikasih oleh Tuhan mengetahui rahasia daripada sahabatnya itu. Nah, Yesus Kristus berkata bahwa aku telah memberitahukan kepadamu rahasia yang daripada Allah. Rahasia apa yang daripada Allah? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu yang harus kita nikmati pada hari ini. Rahasia bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam Tuhan dan mengetahui bagaimana Tuhan begitu sangat mengasihi. Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah terhadap isi dunia ini, sehingga diberikanlah anak yang tunggal itu, agar supaya barang siapa yang mengasihi, maka dia akan dikasihi. Yaitu oleh karena Allah begitu sangat mengasihi, diberikannya anak tunggal itu agar supaya barang siapa yang menerima dia tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana caranya untuk supaya saudara kasih oleh Tuhan, kita ini dapat memahami, mengenal kasih Allah yang ada, rahasia yang Allah berikan kepada kita.
Coba kita lihat di dalam yaitu di 1 Korintus apa? Iya. 1 dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 5, ya. Roma pasal 5 ayat 5. Coba kita lihat sama-sama. Ini pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma yang dia tulis, ya. Kita akan baca bersama-sama Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5, ya. Roma pasal 5 ayat ke-5 kita akan baca bersama-sama 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan kepada kasih, karena Allah telah mencurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, dikatakan demikian firman Tuhan sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi yang pertama saudara-saudara supaya kita mengenal kasih Allah yang sangat luar biasa itu, maka kita harus mengundang Roh Kudus itu, yaitu bersama-sama saudara. Karena hanya dengan Roh Kudus ada dalam hidup saudara, maka saudara akan memahami kasih Allah yang begitu sangat besar itu. Nah, saudara-saudara katakan sini bahwa kasih Allah telah dicurahkan kepada kita rata, tidak ada membeda-bedakan. Kasih Allah itu tidak membeda-bedakan satupun manusia di kolong langit ini. Apakah dia sebagai seorang dermawan, apakah dia sebagai seorang yang paling hina, paling miskin, paling papa, kasih Allah sama, ya. Karena begitu besar kasih Allah terhadap seisi dunia, bukan kepada seseorang, seisi dunia, siapapun yang akan terima dia, siapapun yang akan percaya kepada Yesus, siapapun yang akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka saudara kasih Tuhan, kasih Allah akan dicurahkan rata, ya, tidak membeda-bedakan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, untuk supaya kita dapat memahami betapa luar biasa kasih Allah itu yang Tuhan katakan dalam hidup kita, yaitu dicurahkan dalam hati kita, saudara, kita harus buka selebar-lebarnya, yaitu hati kita kepada Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, bukan hanya kita percaya saja, bukan kita hanya mengerti saja, bukan kita hanya mengetahui saja, tapi hati kita yaitu mengakui, memperkatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Juru Selamat saudara. Yesus adalah penebus saudara. Yesus itu adalah yang telah menggantikan saudara untuk yaitu mati di atas kayu salib, untuk supaya apa? Membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Itu sebab Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa umat manusia. Itulah wujud kasih Allah terhadap kita. Nah, karena itulah kebesaran Allah, itu kebesaran kasih Allah, maka kasih yang sama itu dicurahkan dalam hati kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kuasa Roh Kudus, yaitu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Jadi kasih Allah yaitu berada dalam hidup kita itu sama, tidak ada membeda-bedakan. Nah, itu sebab saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, dengan bukti bahwa kita mengasihi Allah, maka kita harus Tuhan mengenal kita, bahwa kita akan mengenal Allah. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan. Tuhan percaya sama kita. Bukan hanya sekedar kita percaya sama Tuhan, tapi Tuhan dapat percaya sama kita. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu poin yang sangat luar biasa. Tidak boleh saudara lupakan bahwa Tuhan percaya sama kita. Coba adik, Nathanael boleh baca dalam satu ayat, ya, puji Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3 ini, yaitu juga statement yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada yaitu jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 8 ayat 3, ya. Puji Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3, firman Tuhan. Ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih luar biasa kan? Amin. Amin.
Jadi bukan kita dikenal oleh dunia bahwa kita mengasihi Allah. Bukan kita dikenal oleh yaitu tetangga kita, saudara kita, suami kita, istri kita, ya sudah kehendaki Tuhan kita, komunitas kita yang mengenal kita bahwa kita mengasihi Allah. Bahwa yang paling hebat, yang paling luar biasa bahwa Allah mengenal kita, bahwa kita mengasihi Allah. Amin. Saudara-saudara kasih itu ini hal yang luar biasa. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sombong, anak-anak Tuhan yang tinggi hati, anak-anak Tuhan yang penuh dengan segala kerendahan hati. Rasul Paulus berkata bahwa saudara mengasihi Tuhan bukan ditunjuk kepada seorang. Saudara mengasihi Tuhan bukan ditunjuk kepada seorang yang sangat saudara yaitu kagumi, idolakan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kasih saudara terhadap sesama manusia, saling mengasihi sesama manusia. Kita harus buktikan bahwa Allah mengenal kita, bahwa kita ini mengenal, bahwa kita ini mengasihi Allah. Amin. Itu harus dibuktikan sedemikian rupa sehingga saudara kasih oleh Tuhan, Bapa kita di surga telah memperkenalkan kasih-Nya. Kasih kita dianggap oleh orang dunia bahwa kasih agape itu adalah kasih Allah. Ya, kasih tidak yaitu membeda-bedakan, kasih tidak ada pamrih, ya sudah kasih oleh Tuhan. Tapi kalau kasih eros itulah kasih mementingkan diri sendiri. Kalau kasih pileo adalah kasih yaitu ya kasih arisan, ya, tahu arisan ada udi ada balas, ya ada budi ada balas, haleluya, ada budi ada talas, haleluya. Itu kasih pileo. Jadi kalau orang mengasihi saya akan mengasihi. Nah, orang dunia pun dapat melakukan demikian. Tapi kasih Allah itu harus luar biasa, yaitu kasih yang tidak ada pamrih. Amin. Kasih yang luar biasa, itulah kasih yang sempurna. Allah itu bukan hanya adalah sunan kasih oleh Tuhan memberikan kasih, karena Allah kita itu adalah kasih. Amin. Disebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan betapa hebat dan luar biasa di mana Tuhan mengenal saudara bahwa saudara mengasihi Allah. Dengan saudara melakukan pekerjaan Tuhan, mungkin hari ini saudara dapat tergerak untuk yaitu melayani Tuhan dengan memberikan sesuatu kepada yaitu para hamba Tuhan, termasuk kami. Silakan saudara hubungi dimanapun kami berada. Saudara kasih oleh Tuhan, maka saudara kasih oleh Tuhan akan diberkati. Kan saudara kasih oleh Tuhan, kalau digerakkan oleh Tuhan, kalau tidak digerakkan ya jangan. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu sebab mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, buatlah supaya saudara dikasih oleh Tuhan benar-benar kasih saudara terhadap sesama manusia itu dikenal oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi kalau saudara sudah dikenal oleh Allah bahwa saudara mengasihi Tuhan? 1 Korintus pasal 2 ya, ayat 9 kita lihat. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Silakan. 1 Korintus 2 ayat 9. ayat 9. Firman Tuhan. Ya. Tetapi seperti ada tertulis. Tetapi seperti apa yang tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Semua yang disediakan Allah. Semua yang disediakan oleh Allah. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Oh haleluya. Ada amin. Amin. Luar biasa. Setelah kita poin pertama, Allah telah curahkan kasih terhadap kita, maka kita sambut itu kasih itu. Ya sudah kasih oleh Tuhan kita lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan bisa mengenal kita bahwa kita mengasihi Allah. Amin. Dan kemudian setelah kita yaitu dikenal oleh Allah bahwa kita ini mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan sebulat hati, itulah perintah Allah. Sudah kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Rasul Paulus dengan pengalamannya, hidupnya luar biasa di dalam Yesus Kristus, dia katakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 di sini dikatakan bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Allah. Amin. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, ya semuanya yang disediakan Allah, ya
untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus punya hal yang hebat, yang luar biasa. Apa sih yang saudara tidak pernah lihat? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan yang akan disediakan oleh Allah. Yang saudara tidak pernah lihat adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya, saudara kasih oleh Tuhan. Iya. Mungkin hari ini saudara kasih oleh Tuhan, saudara tidak pernah melihat Yesus secara jasmani. Tapi kalau iman saudara, iya, betul-betul itu karena kasih saudara yang betul-betul mendalam dalam Yesus Kristus, maka saudara kasih oleh Tuhan, tidak ada yang perkara yang mustahil. Saudara iman percaya saudara bahwa percaya betul-betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. 2000 tahun yang lalu Dia telah mati di atas kayu salib, dan Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan sudah kasih oleh Tuhan, Dia sekarang akan yaitu menyediakan tempat bagi kita. Dan sesudah menyediakan tempat bagi kita, Dia akan datang kembali untuk apa? Menyambut kita, supaya di mana kita ada, di situ juga Yesus ada. Amin. Itu yang nanti suatu saat Rasul Paulus katakan, sekarang kita hanya bagaikan cermin melihat bayang-bayang. Tapi nanti sudah suatu saat kita akan melihat muka dengan muka. Itulah yang Tuhan katakan. Itu sebab mari percayalah. Walaupun saudara tidak melihat Yesus secara langsung, secara real, tapi iman saudara percaya hari ini bahwa Yesus itu betul-betul telah mati bagiku. Yesus itu betul-betul telah mengasihi karena aku yang berdosa ini. Aku yang penuh dengan segala yaitu ketidakpercayaan ini. Aku yang tadi sudah mati tapi dibangkitkan bersama Yesus melalui kepercayaanku. Itu sebab saudara kasih oleh Tuhan, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa Tuhan izinkan saudara kasih oleh Tuhan? Yesus waktu lahir tidak ada tanggal, tidak ada tahun, tidak ada bulan. Tuhan izinkan semua itu untuk supaya saudara kasih oleh Tuhan, jangan cuma kita hanya mencari sejarah, tetapi kita harus melihat iman kita itu ada atau tidak. Tuhan inginkan iman kita itu supaya dikasih oleh Tuhan betul-betul sempurna di hadapan Tuhan. Ada amin. Sudah dikasih oleh Tuhan apa yang tidak pernah yaitu kita lihat, itu yang akan disediakan oleh Allah. Apa yang kita tidak pernah melihat itu surga bentuk bagaimanapun. Tapi kalau hari ini sudah dikasih oleh Tuhan, betul-betul hidup bergaul dengan Tuhan, hidup mengasihi Allah dengan betul-betul sudah dikasih oleh Tuhan, maka suatu saat nanti kelak surga yang kita tidak pernah lihat, iya, itu yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Allah. Ada amin. Kemudian yang kedua, apa yang tidak pernah kita dengar. Bukan itu hanya akan terjadi suatu nanti, saat ini, apa yang tidak pernah kita dengar, itu akan disediakan oleh Allah bagi saudara dikasih oleh Tuhan yang mengasihi Allah. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah kita minta, kita tidak pernah yaitu memohon, tapi Allah sediakan karena saudara mengasihi Allah. Amen. Itu sebab saudara dikasih oleh Tuhan, sungguh-sungguhlah bersama Tuhan, sungguh-sungguhlah bersama Yesus, sungguh-sungguhlah bersama Roh Kudus. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang saudara tidak pernah lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah saudara timbul dalam hati, itu disediakan oleh Allah bagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Allah. Yes. Kemudian poin yang berikutnya, setelah Allah mengasihi kita, yang dicurahkannya itu dengan rata melalui kuasa Roh Kudus. Ini Allah mengenal kita bahwa kita ini mengasihi Allah, dan akhirnya Allah memberikan hadiah. Haleluya. Iya, ada amin. Tuhan berikan hadiah. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di hati, itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Allah. Ada amin? Amin. Itulah hadiah, itulah kasih karunia Allah, itulah anugerah Allah untuk saudara dan saya. Iya, sebab saudara akibat dari saudara mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, apakah Allah cuma berhenti sampai di situ, memberikan apa yang kita tidak lihat, apa yang tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati? Ini lebih luar biasa, ini lebih dahsyat lagi. Coba saudara baca dalam Roma pasal 8 ayat 28. Ini hebat sekali. Roma pasal 8 ayat yang ke-28.
Puji Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Iya, Kita tahu sekarang kita tahu sekarang. bahwa Allah turut bekerja Wow, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Allah. Wow. yaitu bagi mereka yang terpanggil Bagi mereka yang terpanggil. sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Haleluya. Ya, Allah telah merencanakan hidup saudara. Rancangan Allah itu bukan rencana kecelakaan, tapi rencana Allah itu penuh damai sejahtera, menantikan hidup masa depan penuh dengan harapan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apakah yang dah luar biasa? Apakah yang dah hebat? Sudah dikasih oleh Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang bertakhta di kerajaan surga oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus. Dia menolong kita, Dia membantu kita. Untuk apa? Sudah dikasih dalam segala hal Tuhan akan bekerja, turut bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang setia, dan mereka yang masuk dalam rencana panggilan Allah. Puji Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Itu sebab mari Bapak Ibu, biarlah hati kita terbuka untuk Tuhan. Hari ini kita mengerti tentang betapa besar kasih Allah terhadap saudara dan saya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa balas tentang kebesaran Allah itu. Kasih Allah itu yang begitu besar. Sudah dikasih oleh Tuhan, buatlah Yesus mengenal kita, bahwa kita ini mengasihi Allah. Amin. Buatlah Yesus dapat memberikan sesuatu yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati. Maka saudara itu disediakan, diberikan sebagai suatu anugerah, diberikan sebagai suatu hadiah bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Sudah dikasih oleh Tuhan, dan poin yang terakhir melalui penyampaian firman Tuhan ini, bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita. Itulah poin pertama tentang perintah, yaitu saling mengasihi. Poin kedua, ketiga, dan selanjutnya kita akan bahas hari-hari yang akan datang. Tetaplah saudara bersama kami, tetaplah saudara tidak akan meninggalkan, yaitu channel ini. Saudara tetap like, saudara tetap edit, maka saudara kasih oleh Tuhan. Bahkan kalau boleh, saya minta dengan segala hormat, saudara kasih oleh Tuhan, saudara memberikan juga berita ini kepada yang lain. Berarti saudara telah turut bersama-sama kami untuk menyampaikan firman Allah. Karena Tuhan berkata, pergilah kamu menghasilkan buah, dan buahmu itu kekal. Bagaimana caranya Tuhan memberikan supaya kita pergi menghasilkan buah? Yaitu sudah di komunitas kita. Kita akan dipakai oleh Tuhan di dalam, yaitu kehidupan kita, dalam hidup kita. Universitas kita memberikan buah, di pekerjaan kita memberikan buah, keluarga kita memberikan buah. Itulah saudara pergi. Itulah saudara menjadi garam, itu menjadi saudara terang. Maka sudah dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Saya sangat senang sekali apabila Bapak Ibu menjadi mitra kami untuk bekerja bersama-sama dengan Allah, menyampaikan Injil keselamatan ini. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah, dan Injil itu akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, itu sebab kalau saudara sudah percaya, bahwa saudara akan membawa orang supaya bisa percaya. Karena moto kita, ya sudah dikasih oleh Tuhan melalui pemberitaan ini, kita yaitu menyelamatkan karena kita diselamatkan. Amin. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang. Kita diberkati untuk memberkati orang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga. Berapa poin yang kami boleh dengar pada hari ini. Kami percaya firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tanamkan dalam hati nurani jiwa roh kami, untuk supaya firman Allah ini betul-betul Tuhan menyala dan berakar dalam jiwa dan roh kami. Buatlah kami Tuhan, Engkau kenal bahwa kami Tuhan
mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, menolong kami. Bapa, hamba berdoa bagi setiap mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, bagi mereka yang saat ini sedang ada dalam Tuhan mengalami mungkin sakit, mungkin mengalami penderitaan apapun. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, keluarkan mereka dari persoalan, keluarkan mereka dari masalah, sembuhkan mereka dari segala penyakit. Amin. Maka sudah Tuhan, Engkau akan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kasih anugerah daripada Bapa, cinta kasih yang agung daripada Yesus Kristus, pertolongan kuasa Roh Kudus menolong kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, oleh kuatan Roh Kudus kami berdoa dan kami terima berkat yang daripadamu. Haleluya. Amin. Tuhan